Sementara itu untuk saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan pagi hari ini ada Bufa, Tins, kemudian ada Inco, BBTN dengan masing-masing rekomendasi buy on weakness. Baik, terima kasih masih di Market Buzz. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG di pembukaan perdagangan. Pagi hari ini pemirsa, IHSG sejauh ini bergerak melemah 0,4% ke 6.900-an. Kemudian top gainers ada Mets, MAPI, BBCA, Inco, dan juga Mina. Sementara itu untuk top losers datang dari BMRI, TINS, MDKA, PTRO, MAS. Kemudian untuk sektoral infrastruktur sejauh ini memimpin penguatan 0,9%, kemudian kesehatan menyusul, cyclical menyusul, dan sektor-sektor yang melemah ada teknologi, industri, properti, transportasi, dan beberapa sektor lainnya. Kita bergeser ke pembukaan perdagangan Bursa Asia pada pagi hari ini. Pemirsa, Bursa Asia dari Nikkei dibuka menguat 0,5%, STI menguat 0,1%, Kospi menguat 4,5% dan Hang Seng melemah 0,3%. Sementara itu untuk saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan pagi hari ini ada Bufa, Tins, kemudian ada Inco, BBTN dengan masing-masing rekomendasi buy on weakness. Iya, pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham. Baik, Mas Bima, kalau kita soroti pembukaan perdagangan di IHSG pagi hari ini, sebetulnya tadi kalau kita lihat ya di top losers ada BMRI, mungkin ya tentunya karena ex-date begitu ya terkait dengan dividen. Nah, kemudian untuk top gainers tadi tampaknya ada BBCA. Sebetulnya arah dari pergerakan perbankan big caps kemana nih Mas untuk pekan ini? Ya, menurut saya masih akan ada kecenderungan konsolidasi dari beberapa emiten karena memang beberapa emiten big caps ini masih bergantian mencatatkan net sell sebenarnya. Walaupun memang seperti yang tadi saya sampaikan, catatan net sell asing dibandingkan dengan 2 pekan lalu, di pekan lalu itu masih cenderung lebih rendah. Sehingga saya harapkan memang tekanan dari penjualan asing ini jika masih berlanjut di 3 hari untuk pekan ini, saya pikir masih akan bergerak konsolidasi ya untuk beberapa emiten BBCA, BNI, BBRI, Bank Mandiri ini tentunya masih akan mengalami tekanan selama penjualan asingnya masih mencatatkan net sell. Tapi perlu kita lihat juga bahwa seperti misalkan saham BBRI ya, ini sebagai salah satu contoh saja, saham BBRI yang dalam 4 hari berturut-turut mencatatkan posisi net buy sebenarnya, tapi tidak membuat harga sahamnya naik signifikan gitu, sehingga pencatatan net buy asing yang sebenarnya jumlahnya sudah cukup relatif sangat besar ya, sekitar 600 miliar dalam jangka waktu 4 hari untuk saham BBRI, tapi tidak membuat sahamnya naik signifikan, sehingga ini perlu kita ketahui juga gitu bahwa pada saat asing mencatatkan net buy sekalipun ini belum berarti tekanan harga sahamnya belum bisa turun gitu, karena memang beberapa investor domestik pun melakukan penjualan selain daripada investor asing. Baik, kemudian usai kita membahas proyeksi saham-saham perbankan big caps, kita bergeser sedikit ke komoditas emas nih Mas Bima, setelah kemudian mencatatkan pelemahan berbulan-bulan. Apakah kemudian Anda proyeksikan di tahun ini ya setidaknya sampai penghujung tahun begitu Mas Bagus, proyeksinya masih akan tetap melemah begitu kalau dibandingkan tahun sebelumnya, atau kemudian bagaimana nih di tengah eskalasi geopolitik yang memang belum mereda sampai saat ini? Ya, saya pikir untuk harga emasnya ya, untuk goldnya ini masih ada kecenderungan untuk konsolidasi sampai dengan di akhir tahun, bahkan sampai di beberapa tahun ke depan. Karena ini menjadi siklus yang memang terjadi di saham, di komoditas emasnya. Nah, untuk di sahamnya sendiri, menurut saya untuk saat ini akan kembali, investor pasti akan melihat beberapa emiten emas yang mencatatkan kinerja baik di 2025 yang bisa berlanjut bertumbuh di tahun 2026. Ada emiten dengan kode emas misalkan yang memang dari tahun lalu sampai dengan tahun ini masih mencatatkan rugi bersih gitu, net income-nya, sehingga investor pasti akan memilih beberapa emiten yang mencatatkan posisi pertumbuhan seperti misalkan diantaranya ada Antam dan emiten-emiten lain yang mencatatkan positif. Memang ada kemungkinan mengalami konsolidasi sampai dengan di akhir tahun, namun untuk pergerakan harga sahamnya
Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan besar memang akan ada pelemahan yang mengikuti dari perkembangan juga berefek dari royalti yang memang diterapkan juga. Tapi untuk jangka waktu menengah ada kecenderungan untuk bisa menguat kembali. Namun dalam garis besar jangka panjangnya masih untuk konsolidasi. Baik. Kita juga akan kemudian membahas terkait saham-saham pilihan, Mas Bagus. Di sini ada BUFA, TINS, Inco, dan juga BBTN. Anda proyeksikan seperti apa untuk BUFA? Ya, untuk saham BUFA kita rekomendasikan untuk buy on weakness karena memang ini sudah ada di area yang level support cukup kuat ya dalam 1 sampai 2 bulan terakhir ini. Kita targetkan untuk bisa masuk di saham BUFA itu di level 930, artinya kita tunggu untuk sahamnya ini melemah seperti yang terjadi saat ini, dan nanti untuk target penjualannya itu di level 1050 dan level stop loss-nya itu di level 900 untuk saham BUFA. Baik, BUFA, kemudian untuk support 900, target price 1050. Untuk TINS ini menarik untuk jangka pendek atau seperti apa? Untuk saham TINS, ini buy on weakness, saya proyeksi ini untuk kita simpan jangka waktu menengah atau paling tidak sampai di akhir tahun ini, melihat dari penurunan yang terjadi saat ini, dan jika dibandingkan dengan pertumbuhan laba yang terjadi di saham TINS, tentunya ini menjadi peluang untuk kita bisa masuk secara bertahap. Ya, ini saya sarankan untuk bisa buy on weakness, di setiap pelemahan bisa masuk untuk kita akumulasi pembelian di level 3100 dengan target penguatan sampai di akhir tahun nanti itu sekitar 4.000 dan level stop loss-nya di level 3.000 untuk saham TINS. Baik, untuk saham TINS tadi direkomendasikan masih menarik sampai dengan jangka menengah atau bahkan akhir tahun. Untuk Inco seperti apa? Untuk saham Inco sebenarnya hampir sama, serupa strateginya dengan saham TINS. Kita beli di level area sekitar 4.800. Ini kita bisa tunggu sambil melemah ya beberapa hari ke depan. Dan untuk target penguatannya untuk Inco sedikit lebih tinggi, itu di level sekitar 7.000 dengan level stop loss di 4.600. Tentunya emiten ini juga yang saya rekomendasikan memiliki catatan fundamental yang baik, terutama pertumbuhan yang terjadi di kuartal pertama 2026 ini. Baik, Inco menarik secara fundamental dan juga momentum, juga direkomendasikan buy on weakness, target price 7.000, dan BBTN, Mas Bagus. Ya, ini adalah opsi sebenarnya di antara 4 big bank yang selain 4 big bank, ya BBTN sebenarnya memiliki pertumbuhan yang cukup baik juga di kuartal pertama tahun ini, terutama juga sudah memiliki program ya untuk bisa mengembangkan sampai 3 juta rumah untuk di tahun ini. Namun bisa kita lihat secara tren teknikalnya cukup baik, uptrend dibandingkan dengan saham-saham perbankan besar lainnya. Pertumbuhan labanya juga cukup baik di kuartal pertama, sehingga ini bisa menjadi opsi untuk saham BBTN yang kita rekomendasikan di 1330 kita bisa akumulasi dengan target penguatan di 1500 dan level stop loss-nya di 1300. Kalau untuk BBTN ini kita lihat sampai dengan nanti di akhir bulan Mei ini. Baik, BBTN menarik secara sentimen maupun teknikal dengan support 1.300 dan target price 1.500. Satu pertanyaan terakhir, Mas Bagus, Anda proyeksikan kemana arah IHSG di perdagangan hari ini, dan mungkin satu tips untuk investor mencermati perdagangan hari ini. Ya, untuk di hari ini menurut saya untuk IHSG itu supportnya di level psikologis 6.900, sementara resistennya tentu saja di psikologis level 7.000. Nah, untuk di hari ini saya menyarankan investor untuk sangat selektif ya dalam memilih saham, terutama untuk emiten-emiten yang tentunya berdampak negatif baik dari sisi royalti pajak yang kemarin sudah akan diterapkan, dan juga terkait dengan pengumuman MSCI yang di pekan ini juga akan diumumkan, sehingga saya menyarankan kita untuk bisa lebih selektif memilih saham dan memanfaatkan strategi jangka waktu pendek untuk di pekan ini. Baik, Anda rekomendasikan trading jangka pendek lebih menarik untuk pekan ini, dan kemudian untuk proyeksi IHSG tadi support 6.900 dan juga resistance di 7.000. Terima kasih banyak Mas Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham, sudah berbagi insights dan juga perspektif bersama dengan kami di Marketplace. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat, Mas Bima. Terima kasih, salam sehat.